Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman di On Marketer. Di video kali ini kita coba jelaskan ads ya, cara beriklan dan gimana kita menanggapi atau perbedaan antara iklan di TikTok Shop dengan iklan di marketplace Shopee gitu ya. Jadi kita coba buka di beberapa platform cara beriklan yang powerful itu yang di sebelah mana sebenarnya kalau efektif iklan tersebut dijalankan gitu ya. Nah, kita kembali ke toko yang dari dulu ya, dari pertama saya kali ngonten ya. Jadi toko ini yang memang punya historical yang cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Terus di sini kita coba eh, bagaimana melihat dari fenomena di terakhir di bulan 2003 ya. Itu di 2003 itu udah sesuai dengan ekspektasi ya, di bulan Desember itu karena kampanyenya juga kampanye akhir tahun dan kampanye yang besar. Jadi dibukukan dengan omset 1 miliar tercapai dan memang iklannya itu 48 jutaan gitu ya. Nah, kembali ke bulan berikutnya, kenapa memang di bulan setelah campaign besar itu di bulan Januari itu banyak yang mengalami penurunan baik dari sisi penjualannya ataupun dari trafiknya gitu ya. Karena ini tak bisa dipungkiri setelah campaign besar puncak itu otomatis bulan awal tahunnya itu akan mengalami penurunan. Nah, ada yang memang berasumsi bahwa mitos itu bisa dipatahkan. Iya, betul bisa dipatahkan sebenarnya. Jadi saya pun tidak menyalahkan kalaupun misalkan di bulan Januari tersebut malah ada yang meningkat omsetnya. Namun perlu ditekankan, omset meningkat bukan berarti ya traffic Shopee meningkat gitu ya. Jadi bisa dicek konversinya berapa persen dia gitu ya. Jadi dicek juga apakah konversinya stabil, apakah di bawah 2%. Itu pasti anjlok konversinya gitu ya. Secara konversi pasti anjlok, pasti di angka 1, sekian. Bisa dicek pemaparan-pemaparan yang memang ketika bulan Januari otomatis omsetnya naik, tapi bisa dicek konversinya juga berapa. Karena memang sebenarnya kalaupun misalkan di bulan Januari mau dinaikin omsetnya itu kita bisa aja gitu ya. Cuman secara iklan itu akan otomatis membengkak gitu ya, membengkak. Karena secara alurnya traffic di Shopee-nya memang menurun di awal tahun, tapi kita paksakan untuk tidak mengikuti ombak gitu ya. Nah, makanya kita coba cek di sini kan 1 M ya. Kalau misalkan di sini di bulan Januarinya, nah ini ada penurunan 260 sekian juta lah ya. Turun dari sisi omsetnya. Di sini juga penjualannya dari sisi pesanan 35% menurun ya. Karena memang mempertahankan penurunan konversi juga gitu ya. Kalau misalkan kita paksakan, ini diakibatkan kenapa? Karena pertama, secara stok itu pasti udah habis di bulan sebelumnya ya. Preparation stock juga itu sangat penting. Karena kalau saya cek di toko saya pribadi ini ya, jadi stoknya banyak yang kosong. Jadi banyak yang bolong-bolong. Nah, itu berpengaruh terhadap konversi gitu ya. Nah, makanya dipastikan juga bahwa bisa ditaikin omsetnya, cuman jangan sampai tingkat konversi ini malah bengkak, otomatis iklannya malah bengkak. Nah, 48 juta biaya iklannya dengan omset 1 miliar. Nah, di sini ini biaya iklannya 60 jutaan, jadi hampir mencapai 10 persenan. 10 persenan dari total omset gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita paksakan terus dari sisi iklan, ya tidak mengikuti traffic,
dari sisi yang kemarin saya jelaskan bahwa stok itu penting, jangan sampai ada yang kosong, itu juga berpengaruh sangat signifikan dan sangat berpengaruh. Kalau stok kosong, banyak yang kosong, itu sangat berpengaruh terhadap konversi ya, karena memang dari tahun 2020 saya praktekin di berbagai macam produk itu sama percis, kekosongan itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi jangan sampai juga stoknya kosong pada saat akhir tahun. Nah, cuman karena memang produksinya di kita maksimalnya sudah titik maksimal, otomatis tidak terkejar gitu ya. Tidak terkejar kestabilan stok di awal tahun gitu. Sampai hari ini pun stoknya bisa teman-teman lihat di tokonya juga banyak yang kosong gitu ya. Banyak yang kosong. Kita coba cek di sini tuh ya. Banyak yang habis. Sebenarnya ini berbahaya ya teman-teman. Nah, diusahakan jangan sampai seperti ini tuh. Ini berbahaya kalau misalkan posisi produk ini oleh teman-teman diiklankan gitu. Cuman ini diiklankan hanya retargeting aja, produk iklan produk serupa gitu ya. Yang utamanya pun yang saya iklanin di utamanya juga mengalami kekosongan yang luar biasa ini. Otomatis berpengaruh terhadap konversi. Nah, ini kan yang utama nih. Nah, lihat kosongnya tuh. Ya. Ini bakal berpengaruh gitu. Cuman produksinya karena banyak produk yang warna A selesai, warna B kosong, warna B selesai, warna C kosong, dan seperti itu ya, bergulir. Jadi memang ritme pola produksi pun harus diikuti dengan ketersediaan stok di gudang. Jadi preparationnya teman-teman juga di bagian gudangnya harus lebih pintar dan harus lebih aware tentang masalah stok. Jadi misalkan kalau sekiranya stoknya sudah 30 pieces lagi dan produksinya bisa memakan waktu 4 hari misalkan, berarti kan itu harus tinggal di stok. Nah, di kita kekurangannya seperti itu. Jadi warningnya, jadi sinyal bahwa harus restocknya itu terlambat, banyak sekali keterlambatan gitu ya. Nah, di seller teman-teman atau di toko teman-teman jangan sampai seperti itu karena ini sangat berpengaruh. Nah, kita coba buka TikTok shopnya. Ini ya. Kita lari ke TikTok dulu sebentar. Ya. Jadi pada awal TikTok berdiri ya, saya itu udah konsisten bahwa pesanannya memang antara 8 sampai 15-an per harinya itu. Tanpa diiklanin, tanpa ikutan campaign apapun, hanya affiliate aja. Afiliasi marketing aja ya. Jadi ketika teman-teman mau mencoba iklan belanja, nah ini perlu dipahami juga oleh teman-teman ketika saya coba dipraktekkan di TikTok, ternyata memang efektivitasnya cukup rendah gitu ya. Pertama mungkin TikTok Shop sendiri itu logikanya seperti pasar malam gitu ya. Jadi pasar malam, pasar hiburan, di sana banyak hiburan, banyak permainan dan segala macam. Tahu-tahu ada yang dagang juga kita belanja. Nah, seperti itu ketika kita masuk ke TikTok gitu ya. Jadi orang ke dalam TikTok itu ya tidak akan 100% jadi belanja. Jadi ketika dia hanya mencari hiburan, terus lihat ke marketplace-nya dan akhirnya belanja. Tapi beda kalau misalkan di Shopee sendiri. Shopee sendiri itu ibaratnya kayak supermarket. Orang datang ke Shopee otomatis mau belanja. Nah, di toko belanja tersebut, di Shopee tersebut, misalkan ya, ternyata ada permainan gitu ya, ada permainan, ternyata ada Shopee video, ada hiburan dan segala macamnya. Jadi tampilan utamanya belanja, fokusnya orang untuk belanja, sedangkan di TikTok fokusnya orang untuk hiburan gitu ya, untuk hiburan. Nah, makanya kenapa ketika iklan belanja di TikTok itu tidak efektif dilakukan. Saya coba beberapa hari sih sebenarnya.
beberapa hari, hanya 2 hari atau berapa ya. Dan ini juga keterbatasan settingannya juga ya. Tuh, tidak efektif sama sekali. Di sini coba dari tanggal berapa ya? Biaya 9.000, terus check out dimulai 1 halaman, presinya kliknya 9. Ini sangat menurut saya, tapi belum dicoba jangka panjang sih ya. Belum dicoba di jangka panjang. Cuman ketika dicoba memang tidak mempunyai pengaruh terhadap penjualan gitu ya. Belum mempunyai pengaruh mungkin ya. Karena yang saya lihat penjualan masih dari organik gitu, organik ataupun dari afiliasi gitu ya. Kebanyakan sih afiliasi yang melakukan live juga ada di situ ya. Karena kalau di TikTok sendiri kita bisa track nih pesanannya berasal dari mana gitu ya. Nah terus kalau misalkan memang pola ini belum bisa diterapkan di TikTok Shop gitu ya, berarti teman-teman fokus di kontennya ya, di konten teman-teman, terus fokus juga di persaingan price-nya juga gitu ya, harganya juga. Jadi kalau misalkan kemarin sudah saya share tool untuk menghitung harga jual ya, ya teman-teman bisa coba afiliasinya dibesarkan gitu. Misalkan nih dari awalnya 5% jadi 15%. Dari awalnya 10% jadi taruhlah 20% dihajar gitu ya. Asal teman-teman upping juga harganya biar enggak ngambil profit teman-teman gitu ya. Jadi disiasatinya seperti itu. Jadi mudah sekali untuk mensiasati kalau misalkan gini. Jadi maksudnya gini. Kalau misalkan teman-teman memang efektivitasnya dari afiliasi, berarti kita hajarnya afiliasinya. Nah, afiliasinya berarti kan butuhnya cuannya yang lebih besar. Nah, makanya dihajarnya cuan yang lebih besar karena memang dari sisi price ternyata tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Tidak terlalu berpengaruh berarti karena fokusnya ke afiliasi berarti kita boosting afiliasinya biar komisinya lebih besar gitu. Jadi biar banyak yang memang memasukkan produk kita ke konten mereka ataupun ke live mereka gitu ya. Jadi di open aja, afiliasinya di open terbuka. Balik lagi ke TikTok, ke Shopee gitu ya. Kita coba praktekin gimana cara beriklan gitu ya. Gimana cara beriklan yang baik dan yang gak muluk-muluk gitu ya, gak neko-neko, gak misalkan memang harus seperti ini oke, ternyata dijalankan tidak oke gitu ya. Ini realnya kita paparkan biar teman-teman juga nggak terlalu punya ekspektasi yang tinggi. Misalkan dari pembelajaran dari sebelum-sebelumnya, teman-teman dari entah dari mentor mana misalkan ya, jangan terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap iklan ketika teman-teman memulai, terutama baru buka toko ya. Terus ini kan toko yang ini sudah menjadi toko induk lah ibaratnya. Nah, toko induk ini otomatis harus dijagain dengan toko-toko kecil. Nah, makanya kita coba buatkan toko baru lagi untuk menjaga toko besar gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek, ini baru, nanti teman-teman juga bisa lihat tracknya secara live perkembangan toko ini, apakah bisa menyalip toko yang sebelumnya menjadi toko induk atau hanya jadi toko freegat saja, toko penjaga aja gitu ya. Kita coba praktekkan di sini real time, jadi otomatis ini akan terasa panjang gitu ya. Kalau misalkan dari Vanilla sendiri itu kan tracknya diambil pertengahan ya, pertengahan dari awal Mei itu live-nya itu September apa Oktober gitu ya. September ya, mulai dari September di channel sebelumnya, yang di channel yang sudah dihapus gitu ya, di ban.
Nah terus, ini teman-teman bisa cek ini baru bergabung 5 hari ya, baru bergabung 5 hari, pengikutnya juga baru 3 ekor, terus produknya juga baru 9 ekor gitu ya. Terus di sini juga dari 5 hari sudah ada 69 terjual. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah kaget, ini dari mana, ini bukan real ya. Bukan real dari traffic di dalam. Jadi didapat dari traffic di luar ya. Kalau misalkan teman-teman berasumsi bahwa pemaparan lihat baru 5 hari aja udah 69 terjual. Nah, ini traffic dari luar. Jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman misalkan punya market, ya sudah punya market di toko yang lama, terus ada reseller yang memang mau chat dan segala macam, mau order agak sedikit banyak gitu ya, teman-teman bisa diarahkan ke toko yang baru gitu dengan memberikan harga yang memang lebih murah dari toko yang induk gitu. Jadi ini tuh salah satu contoh untuk mempercepat juga teman-teman. Nah, secara traffic dari dalam, memang traffic dari dalam, tapi tidak ditemukan oleh pembeli gitu. Tapi kita yang mengarahkan pembeli gitu ya. Jadi untuk check out di toko yang baru agar bisa dapat harga yang lebih murah gitu ya. Jadi asumsinya kalau misalkan kita kasih harga yang lebih murah, otomatis dia pasti mau gitu ya. Nah terus setelah ada order ini, muncullah order yang baru lagi nih. Ini kan harusnya besar ya hari ini. Kalau misalkan di toko yang ini kan pengiriman perlu diproses 1023 tuh ya. Harusnya otomatis kalau campaign gajian sale trafiknya tinggi nih. Nah cuman teman-teman juga jangan mempunyai ekspektasi yang lebih kalau misalkan tokonya toko baru gitu ya. Karena toko baru itu belum terlihat gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sadari dulu gitu bahwa toko yang baru memang belum terlihat dan belum muncul di permukaan, ibaratnya seperti itu ya. Nah ternyata dari hasil yang ini ya muncullah customer new traffic dari dalam gitu ya. Dari dalam yang ini pesanannya juga satu pieces. Nah, ini traffic yang memang dari dalam akibat ada penjualan yang ini nih. Jadi agak keangkat tuh si produknya, sudah ada yang terjual. Nah, seketika sudah ada yang terjual, otomatis yang ini pun udah aktif gitu ya, garis ongkir ekstra aktif, cashback ekstra aktif gitu ya, segala macam mulai aktif. Nah sasaran pertamanya kita membuat building trust toko tersebut gitu ya, building trust toko tersebut. Jadi kalau misalkan memang teman-teman toko baru, nah yang harus teman-teman lakukan adalah tampilannya semaksimal mungkin menarik gitu ya, dan memang tokonya terlihat elegan gitu ya, terlihat elegan, terlihat rapi, tidak kusut, tidak asal-asalan ibaratnya ya. Jadi terlihat mewah gitu ya. Jadi secara karena ini yang baru bisa kita lakukan gitu ya. Kalau misalkan kita ngiklan pada saat ini ya otomatis 100% pasti boncos gitu ya. 100% ini saya jamin pasti boncos gitu. Karena trustnya memang belum terbentuk gitu ya. Makanya hal yang pertama kita lakukan yaitu kita dekor dulu nih tokonya, terus lengkapi fitur-fiturnya, fitur-fitur apa aja, fitur-fitur marketingnya dan segala macamnya, terus voucher follower toko gitu ya diikuti juga, terus produk pilihan toko juga di setting juga gitu ya, setting yang memang bisa dilakukan gitu ya, lakukan yang memang bisa dilakukan. Kalau misalkan memang teman-teman sudah punya market dari luar, teman-teman masukkan dulu ke dalam marketnya gitu ya. Nah nanti juga dari dalam ditarik lagi keluar gitu ketika tokonya teman-teman sudah besar. Jadi ini momen ini yang baru 5 hari ini otomatis momen istilahnya berdarah-darah dan mengesalkan lah ya, mengesalkan buat teman-teman karena bakal melelahkan dan butuh effort yang sangat-sangat lebih
gitu ya. Kalau misalkan toko yang ini yang sudah berjalan, otomatis ini hanya kontrol saja masalah stok, masalah campaign, dan masalah ads-nya, dikontrol aja gitu ya. Tidak perlu di setting-setting seperti misalkan ini nih, kalau yang ini Shopee Video harus dikencengin gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di Shopee Video toko yang baru ini, saya uploadnya aneh-aneh lah ibaratnya ya. Dari yang trending di YouTube kah, dari yang trending di TikTok kah, berpengaruh gak di Shopee? Ya ternyata tidak. Nah, ini pola-pola menemukan untuk marketnya yang memang bisa video tersebut naik itu seperti apa gitu ya. Jadi saya coba-coba dulu, nah setelah ketemu baru itu yang dibanyakin gitu. Pola seperti itu yang dibanyakin. Jadi teman-teman bisa cek juga. Nah, jangan lelah juga teman-teman, karena teman-teman bukan konten kreator, teman-teman juga bukan jago misalkan buat konten gitu ya. Jadi konten seadanya aja. Kalau misalkan bingung, re-upload aja konten-konten yang trending misalkan ya, di re-upload aja. Tapi jangan di-spill produknya juga gitu, karena tidak sesuai gitu ya. Jadi ketika konten produk, teman-teman hanya shoot aja video sederhana di toko teman-teman, di gudang teman-teman gitu. Jangan terlalu ingin kelihatan konten tersebut bagus. Kita penjual, bukan konten kreator gitu ya. Jadi kalaupun misalkan kontennya tidak mewah, itu tidak masalah. Yang pasti teman-teman karena memang merasa kita bukan artis, ya intensitas buat uploadnya juga dibanyakin. Nah, ini kan melelahkan ya teman-teman ya, melelahkan. Nah, ini kan belum mulai live nih. Live pasti saya sendiri nih yang isi live-nya nanti ya, karena memang begitu beratnya toko baru itu ketika live. Nggak ada yang nontonnya satu, penontonnya dua, terus itu pergi lagi. Nah, kalau kita pakai hostnya itu pasti bakal stres gitu ya, kalau misalkan melihat trafiknya seperti itu. Nah, karena juga di sini juga belum mulai berjalan iklan juga gitu ya, jadi disesuaikan juga. Nah, kita praktekkan untuk setting iklannya di sini ya. Kita langsung praktekkan setting iklannya. Setelah saya paparkan kemarin pengantarnya, teman-teman sudah tahu ya, sudah tahu harus berbuat apa ketika setting iklan tersebut gitu ya. Nah, kita coba untuk simulasikan, karena ini belum ada saldonya dan segala macam ya. Ini juga belum pernah ngiklan juga. Nah, teman-teman misalkan produknya produk apa nih? Ini kalau di sini kan produknya kaos nih ya. Ininya pilih otomatisnya matikan ya. Masukkan satu yang memang menurut teman-teman bisa mewakili atau yang termurah, atau bisa menjadi atau akan dijadikan pintu trafiknya teman-teman gitu ya. Misalkan saya yang ini nih, karena memang settingannya sudah secara cover settingannya sudah mumpuni gitu ya. Nah, ini. Nah, terus ini tambahkan kata pencarian. Nah, di sini kan judul yang teman-teman ketikkan, judul yang teman-teman buat di produk teman-teman, otomatis akan ditarik dari rekomendasi Shopee. Ini kata-kata yang dari judul teman-teman gitu, yang di teman-teman ketik. Makanya judul pun teman-teman harus cari dulu nih, dirangkai dulu. Misalkan cara merangkainya, kita merangkai taruh ini ya. Nah, ini kan yang banyak ini kaos ya. Ini produknya kaos nih. Kaos betul ya, dapat ya, kaos. Terus ini anak perempuan. Anak perempuan. Terus baju kaos laki-laki, baju kaos anak laki-laki. Apa lagi? Mana ini? Kaos anak perempuan, kaos anak perempuan. Terus apa lagi nih? Ini t-shirt misalkan ya. T-shirtnya seperti apa sih? Ini contoh ya. Terus kaos salur anak,
Terus baju garis sedikit lah. Kaos salur anak laki-laki, kaos salur anak laki-laki, kaos salur anak laki-laki gitu ya. Nah, contohnya seperti inilah ya. Terus kaos itu apalagi nih? Baju anak, terus coba baju anak, kita cari dulu baju anak. Baju anak, ini baju anak masuk ya, baju anak. Nah, terus di sini anak perempuan udah, kaos anak perempuan, kaos t-shirt, baju anak impor. Misal teman-teman di produk teman-teman sudah dapatkan volume yang besarnya seperti ini gitu ya, volume yang besarnya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal buat judulnya nih. Berarti yang teman-teman lakukan, kalau standarnya judulnya itu kan nama toko atau nama brand teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tokonya memang sudah besar, ketika di set nama toko akan keluar muncul produk teman-teman gitu. Misalkan ini Mama Kids gitu. Kids, terus di sini kaos ya. Kaos dapat ya, terus kaosnya anak perempuan atau bisa juga anak laki-laki. Nah, ini ya kata kuncinya, kaos anak laki-laki. Kaos anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, bisa digabungkan berarti bisa digabungkan bahan katun misalkan. Combat 30S misalkan ya. Nah, terus buat lagi nih baju kaos berarti bajunya nih, kaosnya udah ya. Baju anak perempuan salur misalkan, salur beres. Terus pakaian anak laki, pakaian import misalkan, import anak laki, motif salur misalkan, atau motif harusnya udah ya, garis. Nah, sudah dapatkan judulnya teman-teman ya. Kalau misalkan produknya sama, nah ini teman-teman sudah dapatkan judulnya, tinggal pakai kode judul. Kalau misalkan produknya sama, misalkan nih mau satu-satu kaos salur warna kuning, warna merah gitu ya. Di sini berarti kodenya berapa? Misalkan KM01. Nah, nanti ketika bikin lagi produk yang sama, teman-teman gak usah memikirkan judulnya lagi. Nah, KM02, bedanya itu doang tuh. Di sini lagi KM03. Nah, gitu ya. Ini contoh-contoh bikin judul. Nah, teman-teman bisa dilihat di toko boxer, saya bikin polanya seperti ini. Karena memang main motif gitu ya. Produknya sama tapi motifnya berbeda-beda. Jadi nggak pusing nih, nggak bingung-bingung cari-cari judul lagi. Dari awal judul lagi, bingungnya bikin lagi judul. Udah tahu marketnya itu, sudah tahu marketnya yang besarnya itu, tapi teman-teman tidak targeting gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak targeting dari awal, nah ketika teman-teman jualannya memble terus, ya jangan salahkan judulnya juga gitu ya, karena memang settingan awalnya juga tidak terbentuk gitu. Nah, terus teman-teman ketika sudah dapat judulnya, otomatis akan ketariknya seperti ini teman-teman. Nah, ketarik rekomendasikan. Kalau misalkan teman-teman ngasal, misalkan baju anak super mewah kode X251 misalkan ya, 25431 misalkan. Sekian kayaknya biasanya kode toko gitu ya. Kode gudangnya. Nah, kalau ini doang berarti kan nggak dapet tuh
yang kaosnya gitu, nggak ke recall gitu ya. Jadi jangan asal-asalan juga. Tapi settingannya satu sekali setting aja. Seterusnya sudah ketemu. Terus kalau misalkan produknya berbeda, oh ternyata celananya setting lagi, cari lagi nih. Ketika mau ngiklan seperti ini cari lagi gitu ya. Nah, ketika sudah dapat gitu ya, teman-teman juga jangan terlalu berharap nih, misalkan gini ya. Baju anak itu kan 689 reach-nya ya, volume pencariannya. Kita masukkan, oke. Kita masukkan, terus kaos anak perempuan sama juga kita masukkan. Kaos t-shirt juga yang di atas 10.000 kita masukkan juga. Terus baju anak impor kita masukkan, baju anak-anak kita masukkan. Terus mana baju impor anak. Oke. Terus kaos anak ya, 2 anak perempuan masukin misalkan. Kaos anak laki, t-shirt anak perempuan, oke masukin. Kaos anak lagi, kaos salur. Udah, sip anak dah. Misalkan segini ya. Nah, ketika teman-teman ini teman-teman kan reach-nya banyak nih. Ada yang kaos anak perempuan 573. Nah, teman-teman otomatis kalau misalkan teman-teman settingnya yang disarankan ya, pasti boncos. 100% itu pasti boncos. Kenapa? Karena dia dipaksakan. Ketika dipaksakan itu, kalau misalkan dipaksakan ditampilkan, nah, toko teman-teman belum terpercaya pada saat ini. Ya, toko teman-teman belum terpercaya pada saat ini. Makanya teman-teman setting aja dulu rendah dulu, 310 misalkan. Kita standarin aja dulu semua. Ya. Jadi ini sih nah, berjalan apa tidak nih settingan seperti ini? Ya, pasti tidak, teman-teman. Pasti tidak berjalan dengan semestinya gitu ya. Jadi sabar dulu. Nah, ketika sudah ini oke, misalkan ya. Nah, ini kan settingnya seperti ini ya, jauh di atas harga rekomendasi. Terus teman-teman ekspektasinya bahwa teman-teman ketika ngiklan itu pengen langsung ceder banyak gitu ya. Ya banyak bisa dapetin volume juga banyak bisa. Cuman teman-teman juga harus disadari kalau biaya iklan di Shopee itu juga mahal juga kalau misalkan tidak diimbangi dengan konversi gitu. Nah, sedangkan kita harus mengukur bahwa toko kita itu kesiapannya seperti apa gitu ya. Udah toko baru, belum ada label startnya juga, belum ada apa-apa, sudah iklannya jor-joran, ya pasti otomatis boncos. Bisa jadi teman-teman iklan 500.000 dapatnya hanya 750.000 misalkan, seperti itu ya. Hampir 50% lebih gitu. Nah, itu kan tidak baik juga kalau misalkan teman-teman budgetnya juga misalkan minimal. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan mau bakar uang, teman-teman bisa juga langsung sasar di kata kunci yang memang jangan terlalu yang tinggi, yang kenceng gitu ya. Kayak misalkan kaos anak kan kenceng nih reach-nya. Nah, kayak yang ini baju impor anak gitu ya. Bisa juga di setting 510 efektif atau enggak gitu. Setelah dapat ranking rata-ratanya, peringkat rata-ratanya, teman-teman kan bisa ngukur nih. Oh, ternyata peringkat rata-ratanya ke 22. Oh, ternyata ke 18. Ya, berarti jangan berharap muluk-muluk kalau misalkan peringkat rata-rata ke 18, ke 22, ya itu kan jauh sekali, teman-teman ya. Nah, berarti bagaimana caranya peringkat rata-rata kita harus ke 10 besar gitu. Nah, dengan cara misalkan nih dalam kurun waktu 1 bulan kurang star seller harus bisa didapat. Berarti kita harus cari traffic dari luar oleh kita sendiri gitu ya. Traffic ke Shopee oleh kita sendiri. Jangan sampai kita ngandelin traffic di dalam Shopee. Teman-teman bakal putus asa gitu ya. Jadi traffic dari luar, dari IG kah, Facebook kah, kita gencar posting-posting supaya dapat traffic yang masuk ke Shopee.
ke toko teman-teman. Meskipun misalkan memang effortnya besar, tapi kalau misalkan hasilnya dapat 1 itu luar biasa sebenarnya teman-teman ya. Jadi ngebangun toko dari awal itu memang berat, dan memang teman-teman juga tidak langsung main hajar iklan. Nah, kebanyakan ketika dikasih polanya memang misalkan nih 75% dari yang disarankan, ataukah 100% yang disarankan, atau melebihi yang disarankan, ya volume bisa aja dapat gitu, cuman konversi otomatis bakal jauh dapatnya gitu, kalau misalkan toko teman-teman belum siap. Nah, makanya teman-teman bisa cek juga peringkat rata-rata ketika ngiklannya juga. Nah, ketika iklan ini dijalankan oleh teman-teman gitu ya, 1-2 hari itu bakal biasa aja teman-teman ya. Tapi kita juga harus diimbangi dengan kita ikutan campaign, terus flash voucher juga, supaya memang makin terlihat gitu ya, makin terlihat. Entahkah misalkan dari iklan yang masuk, entahkah dari campaignnya, exposure campaign, segala macamnya. Nah, akhirnya ketika settingan kata pencarian ini sudah satu gitu ya, otomatis kan membuka produk-produk yang lain gitu ya. Produk-produk yang lain juga jadi terlihat karena ada di produk pilihan toko misalkan ya. Nah, ketika produk-produk mulai terlihat, tumbuhlah trafiknya di masing-masing produk gitu ya. Trafiknya makin tumbuh, tapi belum check out nih, masih belum check out. Trafiknya masih tumbuh, nah berarti pixelnya sudah nempel, barulah mulai di retargeting massal gitu. Di retargeting keseluruhan produk gitu. Nah, setelah keseluruhan produk di retargeting, nanti kebaca yang efektif atau yang enggak yang mana. Tinggal dimatikan, tambah biaya perharinya, matikan lagi misalkan yang memang sekiranya kurang efektif. Nah, ketika yang kurang efektif tidak terlihat, bagaimana caranya untuk bisa terlihat? Otomatis yang dari strategi dekorasi toko yang saya paparkan itu juga bisa jadi acuan gitu ya teman-teman. Jadi ketika ngiklan itu settingannya jangan terlalu muluk-muluk dulu nih, berharap lebih dulu, terutama toko baru gitu ya. Kalau misalkan toko lama seperti apa? Toko lama punya data, jadi bisa dibaca gitu ya. Tapi kalau toko baru tidak bisa dibaca gitu ya. Jadi bisa di bentar, bisa di kita buat dulu ininya. Nah, berjalan tapi tidak ada saldonya. Ya, jadi kalau misalkan sudah ada saldonya ini berjalan gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, di sini kan ada yang kemarin saya jelasin, dilihat jumlah klik, presentasi klik. Nah, ini efektivitas toko kita nih, tampilan kita di produk kita ini efektif atau enggak. Nah, presentasi klik ya bermainnya ya. Terus biaya iklan, penjualan iklan, konversi. Ini konversi masih jauh lah kita bahas lah ya, karena toko baru nih. Terus efektivitas iklan juga bisa jadi acuan. Nah, yang paling powerfulnya ini untuk teman-teman seller, biaya per konversi yang perlu diperhatikan gitu ya. Biaya per konversinya berapa. Jadi untuk mendapatkan satu pesanan itu berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh kita gitu ya. Nah, kalau misalkan biayanya ternyata 2.000 atau 3.000 atau 5.000, nah berapakah profit kita? Terus berapakah rata-rata pesanan dalam rata-rata produk yang dipesan dalam satu pesanan? Nah, itu bisa jadi acuan gitu. Nah, ini jadi pagarnya lah ibaratnya ya. Pagar batasnya kita actionnya secara profitablenya bisa digas atau enggak gitu ya. Kalau indikator-indikator ini hanya rambu-rambu aja. Rambu-rambu bahwa ini bagus atau ini tidak bagus. Nah, tidak bagus bisa jadi karena memang posisi kita tidak bagus, ya. Perhatikan ya. Terus tidak tampil, tidak banyak konversi bukan berarti produk tersebut tidak bagus dan tidak laku, atau iklan tersebut tidak efektif, gitu ya.
Jadi teman-teman lihat dulu ketika posisi rata-rata teman-teman sudah di angka 5, 8 atau 10 besar lah ya. Nah, ini bisa dijadikan acuan teman-teman. Gitu ya. Ini bisa dijadikan acuan. Tapi kalau misalkan teman-teman udah posisinya 28 peringkatnya atau misalkan 30 peringkatnya, ya acosnya jelek gitu ya, atau acosnya bagus gitu ya. Nah, itu juga belum bisa dijadikan patokan, karena bisa jadi jelek karena teman-teman dapat trafik sampah gitu. Trafik sampah tuh jadi sudah bosan dia terus lihat ke bawah, baru lihat toko teman-teman dan tidak check out pula ya. Jadi semakin posisi di depan, otomatis tingkat konversinya juga semakin bagus, trafiknya semakin bagus gitu ya. Terus indikator-indikator ini, rambu-rambu ketika bisa digunakan pada saat ya posisi teman-teman memang sudah powerful, sudah bisa terlihat bersaing. Karena ketika acosnya misalkan jelek, belum tentu jelek ya. Asosnya bagus juga belum tentu bagus nih. Seperti itu ya. Jadi rambu-rambu ini hanya rambu-rambu. Kalau misalkan standarnya, ya pasti standarnya juga semua orang juga tahu. Acosnya misalkan ini semakin kecil nilainya semakin baik. Iya. Semua orang tahu, dan semua yang menggunakan iklan itu ataupun mentor-mentor yang mempresentasikan iklan semua juga tahu bahwa karena dikasih tahu semakin kecil ya yang bagus gitu ya. Nah, semakin kecil bagus, apakah kita actionnya seperti apa, analisanya seperti apa. Nah, itu yang berbeda-beda gitu. Bisa jadi ininya besar karena tampilnya misalkan kita di paling belakang gitu ya. Jadi kenapa saya sebut jangan terjebak dengan standar-standar teori juga gitu ya. Karena belum tentu di praktek di lapangannya itu sangat jauh berbeda teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mengandalkan hanya sebatas teori, ya silahkan praktekkan saja di lapangan seperti apa gitu. Dan akhirnya kan banyak yang nyerah juga, banyak yang masih bingung kenapa trafik saya tidak ada gitu, masih bingung kenapa konversi saya kecil gitu ya. Karena memang yang teman-teman pengen ketahui itu gimana cara ngiklan. Gimana cara ngiklan, gimana strategi iklan yang bagus, gimana iklan yang efektif, tapi tidak mengetahui part-part kecilnya untuk mendapatkan iklan yang efektif gitu. Makanya dari awal video saya suka jelaskan, dan saya suka sering mengulang-ulang, tonton video keseluruhan biar sama-sama ritmenya lebih enak gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman hanya menonton video ini dijamin 100% ads teman-teman tidak akan efektif. Karena part-part kecilnya teman-teman tidak lakukan gitu. Kalau misalkan hanya sebatas iklan pelajaran iklan seperti ini juga sebenarnya gampang-gampang aja, teman-teman hanya belajar sendiri pun bisa mungkin ya. Ataupun misalkan teman-teman ikut Eko sekali juga bisa gitu. Hanya sebatas buat mengetahui iklan gitu ya. Tapi tidak banyak yang diketahui, banyaknya terburu-buru, banyaknya ketika mendapatkan satu knowledge itu memang bahwa itu yang terbaik. Padahal sebenarnya ketika mencapai yang terbaik itu tidak tahu kan prosesnya seperti apa gitu, di belakangnya seperti apa. Nah, makanya saya jelasin part-part kecilnya, peritilannya semua di videonya step by step gitu. Kemarin kan toko yang vanilla yang kita bahas step by step sampai omsetnya memang tercapai lah gitu ya secara targetnya. Nah, sekarang saya coba praktekkan di toko yang baru nih. Nah, ini kan dari real ya. Kalau dari vanilla itu kan dari pertengahannya. Kalau ini dari real, dari awal, dari 5 hari. Dari 5 harinya pertumbuhannya seperti apa gitu. Nah, ini akan prosesnya panjang gitu ya. Jadi teman-teman juga jangan punya ekspektasi yang muluk-muluk kalau misalkan toko teman-teman baru juga gitu ya.
Jadi karena memang perjuangannya juga memang melelahkan teman-teman. Terus terang membangun toko baru itu melelahkan ya, karena memang konsennya harus lebih. Terus teman-teman capek banget peritilannya, harus konsisten segala macem. Nah setelah toko jadinya enak, tinggal di maintain aja gitu ya. Nah nanti kan ketika toko sudah menjadi induk, banyak yang memang ngegrogotin tuh teman-teman, ngegrogotin toko kita, mulailah banyak yang segala macam persaingannya dan segala macam. Nah itu yang perlu diperhatikan biar sustainable toko teman-teman, standar omsetnya rata-ratanya di kisaran yang memang sudah sesuai dengan target teman-teman gitu ya. Jadi biar teman-teman tidak langsung anjlok gitu. Misalkan nih sekarang 100 juta, tahu-tahu bulan berikutnya 15 juta misalkan. Nah, itu kan anjlok. Nah, kenapa itu kan? Ada masalah. Nah, itu yang tidak diketahui sebenarnya. Tidak diketahui dari awal gitu. Nah, itu kadang-kadang yang mahalnya itu bukan ilmu iklannya sebenarnya, tapi ilmu pelengkapnya. Jadi bagaimana saatnya kita menembak, bagaimana saatnya kita menyerang, bagaimana saatnya kita bertahan gitu ya. Jadi kalau hanya sebatas eksekusi iklannya, teman-teman itu sangat membosankan sebenarnya. Ya hanya itu toh, dan kita menunggu gitu analisanya gitu ya. Tapi part-part kecilnya tidak dipelajari. Nah, saran saya teman-teman, kalau yang belum selesaikan keseluruhan videonya, karena itu satu paket ya, satu paket. Dan ketika video-video yang dari channel sebelumnya yang masih tampil di channel ini nanti bakal saya jadikan pribadi gitu teman-teman ya, di videonya tidak akan ditampilkan, takutnya bermasalah lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan perlu dengan knowledge-nya dirasa penting buat teman-teman, silahkan download aja langsung biar nggak pusing. Terus misalkan kalau teman-teman tidak pelajari, nggak akan ketemu nanti hasil yang memang saya paparkan gitu. Nah teman-teman kan selama ini saya real time di kontenkan gitu ya, biar teman-teman tahu ketika antara teori dan praktek itu sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda, terutama momennya berbeda, produknya berbeda, stoknya berbeda, kekuatan analisanya juga berbeda gitu teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar analisa juga, knowledge-nya juga, dan segala macam part-part yang ada di dalam keseluruhan video ini. Nanti juga kalau misalkan teman-teman tidak dipelajari pada saat ini, nah mau nunggu kapan gitu ya, mau nunggu kapan, nunggu misalkan memang ada insight baru lagi atau ada produknya. Nah sementara kalau misalkan memang tidak langsung dipraktekkan, zaman juga berubah gitu ya, zaman juga berubah. Terus saya wanti-wanti tonton sampai habis, kalau perlu download aja, nggak masalah gitu ya. Terus nanti karena memang settingannya akan ke pribadi gitu ya, untuk konten-konten yang memang dari channel sebelumnya ya, karena takutnya bermasalah gitu ya, takutnya bermasalah. Jadi dari channel-channel sebelumnya nanti akan di hide ya, akan dijadikan tidak publik, akan dijadikan pribadi, otomatis tidak bisa diakses oleh teman-teman. Jadi pelajari secepat-cepatnya karena ini bakal makin seru nih teman-teman ya. Terlebih saya lagi ngulik TikTok Shop ya. Apakah powerfulnya dengan strategi A atau strategi B, nanti saya share juga kalau misalkan memang ditemukan keefektifan dari praktek-praktek yang saya lakukan gitu ya di TikTok Shop gitu. Nah ini TikTok Shop juga saya belum ada fokus di fashion anaknya ya, karena memang satu banyak toko yang memang dikelola ya, jadi otomatis ketika memang ada toko baru lagi yang memang belum siap dipindahkan ke yang lain gitu ya, otomatis akan mengganggu settingan yang atau toko yang akan dibangun oleh saya gitu ya. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi, untuk misalkan iklan ini belum lengkap ya, belum ke analisanya. Nanti kita coba analisa, dipraktekkan sambil berjalan aja ya lah ya,
sambil berjalan, karena memang kalau tidak sambil berjalan tidak akan seru juga, teman-teman tidak akan memahami gitu ya. Jadi takutnya ini bagus karena memang seperti ya gitulah ya. Intinya kalau misalkan untuk iklan itu teman-teman harus paham kapan dan harus paham kapan toko teman-teman siap gitu ya. Kapan toko teman-teman memang lebih terpercaya. Itu aja sih sebenarnya. Ya, untuk mengejar efektivitas dan efisiensi. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh waktu cepat, ya digas aja langsung gitu. Ya, nanti juga bisa kelihatan. Nanti mana yang perlu dimatikan, mana yang perlu di scale up, mana yang perlu dihajar gitu ya. Itu bisa kelihatan kalau misalkan sudah berjalan gitu. Nah, paling itu aja dulu sementara. Nanti juga di sini di toko yang ini kita bahas juga gimana perkembangannya, karena memang ini harus saya sendiri yang live nih. Nanti kita coba live juga, terus hasilnya seperti apa, karena pasti banyak hal yang menyakitkan pada saat live itu, terutama awal-awal live gitu ya. Jadi teman-teman jangan aneh kalau misalkan teman-teman live tidak ada yang nonton baru awal-awal. Semua juga sama. Vanilla juga sama. Awal-awal saya itu bisa sambil tiduran dulu si live-nya. Karena nggak harus memperlihatkan muka gitu ya. Dulu sih biasa bisa. Kalau sekarang sih kan udah nggak bisa. Jadi otomatis makan settingan tempat dan segala macamnya harus dipersiapkan gitu ya. Paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus semangat buat teman-teman, terutama toko-toko yang baru. Jangan nyerah ya, jangan nyerah. Karena semua brand-brand besar, semua toko-toko besar awalnya juga dari kecil gitu ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.